Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Rahman Syamatondang, mahasiswa Universitas Medan Area, Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur. Di sini saya akan membahas soal dari beberapa materi yang telah diberikan selama satu semester ini. Sebelum saya membahas soal-soal ini, mohon dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Baiklah, saya akan memulai membahas soal-soal ini. Baiklah, langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu vektor. Soalnya, ada dua buah vektor dari masing-masing F1-nya sama dengan 15 satuan. Dan F2-nya sama dengan 10 satuan. Mengapit sudut yang berderajat 60 derajat. Maka tentukanlah arah dari resultan kedua vektor tersebut. Maka diketahui F1 sama dengan 15 satuan, F2 sama dengan 10 satuan, alfa sama dengan 60. Ditanya R atau resultan. Jawab, R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali F2 dikali cos alfa sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 dikali 15 dikali 10 dikali cos 60 sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 dikali 15 dikali 10 dikali 0,5 sama dengan akar 225 ditambah 100 ditambah 300 dikali 0,5 sama dengan akar 225 ditambah 100 ditambah 150. Kemudian dijumlahkan menjadi akar 475. Lalu disederhanakan menjadi akar 25 dikali 19. Dan disederhanakan kembali menjadi 5 akar 19. Selesai. Kemudian materi yang kedua yaitu gerak. Soalnya, sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan 72 km per jam mengalami pengereman sehingga mengalami perlambatan 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak yang ditempuh mobil sejak pengereman sampai berhenti. Maka diketahui V0 sama dengan 72 km per jam. A atau percepatan sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Vt atau kecepatan akhir sama dengan 0 meter per sekon. Ditanya S atau perpindahan. Jawab, V0 sama dengan 72 dikali 1000 dibagi 60 kali 60 sama dengan 72.000 dibagi 3.600 sama dengan 20 meter per sekon. Lalu A sama dengan V0 dikurang Vt dibagi T. 2 sama dengan
20 dikurang 0 dibagi T. 2T sama dengan 20. T sama dengan 20 bagi 2. T sama dengan 10 second. Jadi jaraknya yaitu ST sama dengan V0 kali T kurang setengah dikali A dikali T kuadrat, sama dengan 20 dikali 10 dikurang setengah dikali 2 dikali 10 kuadrat, sama dengan 20 dikurang 100, maka totalnya 100 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil sejak pengereman sampai berhenti ialah 100 meter. Kemudian materi yang ketiga yaitu hukum Newton. Soalnya, menurut suatu model sederhana jantung mamalia, pada setiap detak jantung kira-kira 20 gram darah dipercepat dari 0,25 meter per sekon menjadi 0,35 meter per sekon dalam waktu 0,10 detik. Besar gaya yang diberikan oleh otot jantung adalah, maka diketahui V0 sama dengan 0,25 meter per sekon. Vt sama dengan 0,35 meter per sekon. M sama dengan 20 gram. Sama dengan 0,02 kg. T sama dengan 0,10 second. Ditanya F. Jawab. A sama dengan Vt kurang V0 bagi T. A sama dengan 0,35 dikurang 0,25 bagi 0,10. A sama dengan 0,10 dibagi 0,10. Maka hasilnya A sama dengan 1 meter per sekon. Kemudian F sama dengan M dikali A. F sama dengan 0,02 dikali 1. F sama dengan 0,02 N. Selesai. Kemudian materi yang keempat yaitu usaha. Soalnya, sebuah meja masanya 14 kg mula-mula diam di atas lantai licin. Didorong selama 4 second. Bergerak lurus dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Besar usaha yang dilakukan adalah, maka diketahui M atau massa sama dengan 14 kg. V0 atau kecepatan awal sama dengan 0 meter per sekon. T atau waktu sama dengan 4 second. A atau percepatan sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ditanya W atau usaha, maka mencari kecepatan meja yaitu Vt sama dengan V0 tambah A kali T. Vt sama dengan 0 tambah 2 dikali 4. Vt sama dengan 8 meter per sekon. Maka usahanya W sama dengan setengah kali M kali Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat. W sama dengan setengah dikali 14 dikali 8 kuadrat dikurang 0 kuadrat. W sama dengan setengah dikali 14 dikali 8 kuadrat. W sama dengan 448 Joule. Selesai. Materi yang kelima yaitu energi kinetik dan energi potensial. Soalnya, seorang anak menendang bola kaki dengan sudut elevasi 37 derajat, sehingga bola bergerak dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika massa bola tersebut 0,2 kg, maka energi kinetik bola pada titik tertinggi lintasannya adalah, maka diketahui sudut elevasinya 37 derajat. V0 sama dengan 20 meter per sekon.
M sama dengan 0,2 kg. Ditanya EK atau energokinetik. Jawab, karena pada titik tertinggi Vy sama dengan 0, maka Vt kuadrat sama dengan Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Vt kuadrat sama dengan V0x ditambah 0. Vt kuadrat sama dengan Vt kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Vt kuadrat sama dengan 400. Energi pada titik tertinggi yaitu EK sama dengan setengah M kali Vt kuadrat. EK sama dengan setengah kali 0,2 dikali 400. EK sama dengan 40 Joule. Terima kasih. Materi yang keenam yaitu tentang osilasi harmonik. Soalnya, sebuah pegas yang panjangnya 20 cm digantungkan vertikal. Kemudian ujung di bawahnya diberi beban 200 gram sehingga panjangnya bertambah 10 cm. Beban ditarik 5 cm ke bawah, kemudian dilepas hingga beban bergetar harmonik. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka frekuensi getaran adalah, maka diketahui panjang awal pegas atau X0 sama dengan 20 cm. Massa beban pada pegas atau M sama dengan 200 gram sama dengan 0,2 kg. Pertambahan panjang pegas atau delta X sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter. Simpangan awal pegas atau Y0 sama dengan 5 cm. Percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya frekuensi getaran atau F. Jawab, gunakan hukum Hooke. F sama dengan K dikali delta X. W sama dengan K dikali delta X. M dikali G sama dengan K dikali delta X. 0,2 dikali 10 sama dengan K dikali 0,1. K sama dengan 20 N per M. Frekuensi getaran pegas yaitu F sama dengan setengah pi dikali akar K per M sama dengan setengah V kali akar 20 per 0,2. F sama dengan setengah pi kali akar 100. F sama dengan setengah pi kali 10. F sama dengan 5 per V. F sama dengan 5 per 3,14. Maka hasilnya F sama dengan 1,5923566878 Hz. Maka dibulatkan menjadi 1,6 Hz. Selesai. Materi yang ketujuh yaitu fluida. Soalnya, gambar tersebut memperlihatkan air yang memancar dari sebuah tangki air yang diletakkan pada suatu ketinggian tertentu. Besar X pada gambar tersebut adalah, dari gambar ini, maka diketahui H1 sama dengan 80 cm sama dengan 0,8 meter. H2 sama dengan 180 cm sama dengan 1,8 meter. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H1 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,8 sama dengan akar 16. Maka hasilnya 4 meter per sekon. Waktu yang dibutuhkan air untuk jatuh ke tanah yaitu H2 sama dengan setengah dikali G dikali T kuadrat
1,8 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. 1,8 sama dengan 5 dikali T kuadrat. T kuadrat sama dengan 0,36 T, sama dengan 0,6 second. Besar X pada gambar yaitu X sama dengan V kali T, sama dengan 4 kali 0,6. Maka hasilnya 2,4. Selesai. Materi yang ke-8 yaitu kalor. Soalnya, es bermasa 200 gram bersuhu minus 5 derajat Celcius dipanasi hingga melebur menjadi air bersuhu 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 0,5 kalor per gram derajat Celcius, kalor jenis air adalah 1 kalor per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es adalah 80 kalor per gram. Tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Maka diketahui M sama dengan 200 gram, T1 sama dengan minus 5 derajat Celcius, T2 sama dengan 0 derajat Celcius, T3 sama dengan 100 derajat Celcius. Celsius es sama dengan 0,5 kalor per gram derajat Celcius. Celsius air sama dengan 1 kalor per gram derajat Celcius. L sama dengan 80 kalor per gram. Ditanya Q total. Maka jawabnya Q1 sama dengan M kali C kali delta T, sama dengan 200 dikali 0,5 dikali 0 dikurang minus 5, sama dengan 500 kalor. Q2 M kali R sama dengan 200 dikali 80, sama dengan 16.000 kalor. Q3 dengan M kali C kali delta T, sama dengan 200 dikali 1 dikali 100, sama dengan 20.000 kalor. Maka Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3, sama dengan 500 ditambah 16.000 ditambah 20.000. Maka totalnya 36.500 kalor. Selesai. Materi yang ke-9 yaitu tekanan dikonversi. Soalnya, sebuah logam C merupakan campuran dari logam A dan logam B bermasa 200 gram jika ditimbang di udara. Sedangkan jika ditimbang di dalam air, massa yang tampak 185 gram. Jika kerapatan logam A 20 gram per cm kubik, kerapatan logam B 10 gram per cm kubik, maka massa logam A adalah, dari sini diketahui massa di udara atau WMU sama dengan 200 gram. Massa di air atau MF sama dengan Rho A sama dengan 20 gram per cm kubik. Rho B sama dengan 10 gram per cm kubik. Menentukan volume menggunakan konsep gaya Archimedes. FA sama dengan WU dikurang WF. P dikali G dikali V sama dengan MU dikurang MF dikali G. P dikali V sama dengan MU dikurang MF. V sama dengan MU dikurang MF per P. V sama dengan 200 dikurang 185 per 1, sama dengan 15 cm kubik. Massa logam A atau MA yaitu MC sama dengan MA tambah MB. 200 ditambah Rho A dikali VA ditambah Rho B dikali VB. 200 sama dengan 20 kali VA ditambah 10 dikali VB. 20 sama dengan 2 dikali VA ditambah VB. 20 sama dengan 2 VA tambah 15 dikurang VA. V
VA sama dengan 5 cm kubik. MA sama dengan rho A dikali VA. MA sama dengan 20 dikali 5, maka hasilnya 100 gram. Selesai. Kemudian materi yang ke-10 yaitu termodinamika. Soalnya, suatu gas ideal mengalami proses siklus seperti pada gambar V di atas. Kerja yang dihasilkan pada proses siklus ini adalah titik-titik kilojoule. Dari gambar di atas dapat kita ketahui W sama dengan usaha atau kerja sama dengan luas kurva siklus sama dengan luas bidang ABCDA. Jawab, luas sama dengan 3 dikurang 1 dikali 10 pangkat 5 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 dikali 2 sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 joule sama dengan 4 dikali 10 pangkat 2 kilojoule, maka hasilnya 400 kilojoule. Selesai. Materi yang ke-11 yaitu suhu. Sebuah termometer X menunjukkan bahwa air membeku pada suhu 20 derajat X dan mendidih pada suhu 100 derajat X. Suhu 30 derajat Celcius pada termometer Celcius akan bernilai titik-titik pada termometer tersebut. Maka diketahui X0 sama dengan 20 derajat X, XT sama dengan 100 derajat X, Celcius 0 sama dengan 0 derajat Celcius, Celcius T sama dengan 100 derajat Celcius, Celcius sama dengan 30 derajat Celcius. Ditanya X. Maka penyelesaiannya C dikurang C0 per CT dikurang C0 sama dengan X dikurang X0 per XT dikurang X0. 30 dikurang 0 per 100 dikurang 0 sama dengan X dikurang 20 per 100 dikurang 20. 30 per 100 sama dengan X dikurang 20 per 80. 30 per 5 sama dengan X dikurang 20 per 4. 6 sama dengan X dikurang 20 per 4. 6 kali 4 sama dengan X kurang 20. 24 sama dengan X dikurang 20. 24 ditambah 20 sama dengan X. 44 derajat X sama dengan X. Selesai. Materi yang ke-12 yaitu hubungan antar kalor dan energi listrik. Soalnya, sebuah pemanas air memiliki hambatan sebesar 150 ohm. Dipasang pada tegangan 30 volt. Hitunglah daya pemanas air tersebut. Maka diketahui R sama dengan 150 ohm, V sama dengan 30 volt. Ditanya P. Maka penyelesaiannya P sama dengan V kuadrat per R sama dengan 30 kuadrat per 50 sama dengan 900 per 150. P sama dengan 6 watt. Selesai. Materi yang ke-13 yaitu momentum dan impuls. Soalnya, dua buah bola masing-masing bermassa M1 sama dengan 2 kg dan M2 sama dengan 1 kg menggelinding berlawanan arah dengan kelajuan V1 sama dengan 2 meter per sekon dan V2 sama dengan 4 meter per sekon. Dua bola kemudian bertumbukan dan setelah tumbukan, keduanya saling menempel. Kecepatan kedua bola setelah tumbukan adalah, maka diketahui massa benda 1 atau M1 sama dengan 2 kg. Massa benda 2 atau M2 sama dengan 1 kg. Kecepatan awal benda 1
atau V1 sama dengan 2 meter per sekon. Kecepatan awal benda 2 atau V2 sama dengan minus 4 meter per sekon. Ditanya kecepatan akhir benda 2 atau V2 dan kecepatan akhir benda 1 atau V1. Penyelesaiannya, M1 V1 tambah M2 dikali V2 sama dengan M1 kali V1 1 tambah M1 V1 2. M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 dikali V1 tambah M1 kali V1. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M1 kali V1. 2 dikali 2 tambah 1 dikali minus 4 sama dengan 2 ditambah 1 dikali V1. 4 dikurang 4 sama dengan 3 V1. 0 sama dengan 3 V1. V1 sama dengan 0 bagi 3. V1 sama dengan 0 meter per sekon. Selesai. Demikianlah soal pembahasan dari 13 materi yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya maupun bagi kalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya teman-teman. Untuk itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di video saya selanjutnya.